Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa lagi di podcast Secangkir Teh bersama saya Miss Wuri, yang seperti biasa sore ini akan ditemani oleh Miss Happy, seorang psikolog pendidikan, dan juga Miss Hem, seorang pemerhati anak dan remaja, dan juga aktif mengisi program di salah satu radio di Surabaya. Kali ini kita akan membahas topik yang tidak kalah seru, jadi jangan kemana-mana, kita simak bersama. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Miss Hem dan Miss Happy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Miss Puri. Alhamdulillah, bagaimana kabarnya malam ini? Alhamdulillah baik. Ya, saya baik juga kok. Uang sudah selesai ngarit? Kayaknya kok itu aktivitas favorit ya. Iya. Ngaret itu bagi saya sebuah terapi. Kontemplasi. Sebuah terapi yang baik untuk saya. Baiklah, luar biasa ya. Ini saya sengaja random menyapanya dengan itu karena hari ini kita juga membicarakan tentang suatu hal yang agak random, yaitu premenstrual syndrome. Tapi untuk laki-laki juga perlu tahu, karena sampai sekarang pun yang namanya PMS ini kayaknya bikin baik laki-laki mau perempuan itu sebenarnya pusing ya. Karena itu emang unik gitu loh. Soalnya saya tuh dulu pernah menangis tiba-tiba gara-gara apa? Gara-gara melihat bayi ikan paus yang lagi berenang. Nggak jelas ya. Tiba-tiba nangis gitu loh. Terus habis itu di jalan raya disalep sama motor. Saya nggak terima. Loh lah apa ya? Padahal biasanya kan biasa ya. Kita di jalanan disalip sama kendaraan lain biasa. Tapi saya kayak itu nggak terima. Ternyata itu adalah salah satu dari akibat dari PMS. Nah sekarang makanya kita mau ngomong PMS itu apa sih dan penyebabnya apa? Gimana Miss Happy? Iya. Sepemahaman saya tentang PMS ini gejala-gejala baik itu bisa fisik, bisa emosional, psikis gitu ya, yang biasanya itu munculnya sebelum menstruasi, bisa mulai 2 mingguan gitu ya, sampai biasanya nanti waktu menstruasi datang itu biasanya juga masih terjadi gitu. Jadi ada gejala emosional atau psikis dan juga ada gejala fisiknya gitu. Nah, gejala fisiknya itu apa? Beda-beda sih tiap orang. Ada yang ngerasa perutnya nggak enak, sakit gitu ya. Ada yang merasa udaranya kencang gitu. Ada yang punggungnya sakit, kayak tulang-tulangnya kayak merotoli gitu katanya. Bagian panggul itu sakit, macam-macam ya, bisa beda-beda tiap orang. Kalau secara emosional itu ada yang ngerasa tadi seperti Miss Wuri gitu ya, tiba-tiba melankolis gitu. Anak paus lagi seneng-seneng di laut kayak ditangisi gitu ya ibaratnya. Atau mudah marah gitu tanpa sebab yang jelas gitu. Orang nggak ngapa-ngapain tapi pingin dimarahin aja gitu. Tembok nggak salah apa-apa, kadang-kadang juga pingin dipukul gitu. Jadi nggak jelas gitu sebabnya. Tapi ada perubahan-perubahan emosional gitu. Mudah marah, mudah sedih, kecewa, terus mudah sakit hati, hal-hal yang kayak gitu ya, mudah capek. Terus bahkan ada yang mungkin susah tidur seperti itu. Karena kan memang kalau perempuan itu bulan itu kan pasti ada ovulasi itu ya. Itu kan ada hormon-hormon utama yang bermain di situ, estrogen sama progesteron ya kalau nggak salah. Mungkin juga ada ketidakseimbangan hormonal atau mungkin ada sebab-sebab yang lain gitu yang mengakibatkan ada kondisi-kondisi fisik kita yang jadinya nggak stabil gitu. Karena kalau ada dalam tubuh kita hormon yang nggak stabil itu pasti kan berpengaruh pada keseimbangan atau stabilitas bagian tubuh yang lainnya ya, kinerja tubuh secara umum gitu. Yang saya sempat tahu sih kalau estrogen ketinggian itu juga berpengaruh pada hormon serotonin kalau nggak salah. Sementara serotonin itu penting banget untuk kebahagiaan, kesenangan. Jadi ketika estrogennya terlalu tinggi, serotoninnya itu cenderung kurang
gitu jatuhnya. Mungkin itu ya salah satu penyebabnya, sehingga akhirnya pada saat menjelang menstruasi itu kondisi emosi yang muncul tuh cenderung emosi-emosi yang sedih, marah, habis itu kecewa, apa-apain aja pingin nangis, ibaratnya kan kayak gitu ya. Bukan emosi-emosi yang naik kayak senang, ceria, bukan emosi-emosi yang kayak gitu. Baik, terima kasih Miss Happy. Kalau dari Miss Em gimana nih pengalamannya? Apakah ngarit 2 hektar? Iya, itu efek positif dari PMS itu, jangan-jangan. Saya ini fokus mendengarkan Miss Happy dari tadi itu ya. Soalnya dari ya saya merasakan karena saya perempuan ya sepertinya ya gitu. Saya tuh termasuk perempuan yang tidak cukup menghafal siklus. Jadi ada yang siklus 28 yang katanya biologi-biologi itu yang dulu diajari sama guru saya. Sampai adik saya itu yang lebih rigid tentang itu bahkan dia aplikasi, kan ada juga ya aplikasi tentang ada. Saya itu orangnya yang nggak begitu perhatian di situ. Tapi setelah merasakan bertahun-tahun hingga saat ini akhirnya baru tak pelajari sendiri. Saya membaca terus saya pelajari tubuh saya. Oh, kalau dulu di usia segini itu lebih banyak keluarnya 1 minggu sebelum period itu oh dulu fisiknya. Berikutnya di usia tahun segini begini. Jadi kayak saya belajar tentang diri saya. Cuman tetap kadang-kadang itu ada yang saya merasa sih, ada yang bisa saya kendalikan, saya manajemen dengan baik, tapi kadang juga pertarungan yang luar biasa hebat di dalam diri saya. Ya. Saya tahu ini tanggal piro, kok aku rasanya gak nih duit, bukan ya? Apakah jatuhnya bersamaan itu PMS-nya dan tanggal gak duit-duitnya itu? Jadi campur aduk. Ada hubungannya enggak ya? Jadi gitu. Iki kok semua orang di sekitar saya kok jadinya salah. Kalau sudah begitu tuh jadi kayak alertnya harus semakin tinggi begini. Tapi tetap ada satu pertanyaan besar yang pengen saya tanyakan kepada saudari-saudari saya juga ini di seluruh dunia tentang PMS. Ya apa caranya yang jitu untuk mengendalikan itu? Saya sudah baca tapi ternyata itu tidak bisa, teman-teman. Artikel mulai dari bahasa Inggris sampai saya baca, oh enggak, tapi dia hanya yang tadi itu yang saya pelajari tentang diri saya, ternyata reduksinya oleh kalau usia segini maka dominannya fisik yang terserang, kalau usianya begini. Dan ini ada satu artikel yang saya temukan itu malah akan menjadi lebih dahsyat itu ketika para perempuan di dunia ini sudah menjelang usia menopause gitu. Jadi itu semakin kayak mengalami entah itu kebingungan, tiba-tiba saja kayak ya itu tadi lebih banyak itu, maka kita harus hati-hati untuk menjelang di usia-usia itu. Ya kalau dulu kita kan usia-usia alhamdulillah paling kelas 3 SMP menuju SMA, pokoknya SMP lah. Sekarang kan dari kelas 3 SD saja sudah menstruasinya datang. Saya mengalami beberapa murid-murid saya itu ya, oh ternyata anak kelas 3 saja sudah. Kan berarti harus kita para perempuan ini dan khususnya para bunda pastinya ya, itu harus betul-betul tahu bagaimana mengemas ini menjadi sebuah edukasi yang masuk di dalam keluarga, plus yang kalau kita di dunia pendidikan bagaimana masuk itu menjadi sebuah edukasi yang baik, karena ini sangat berpengaruh memang. Iya, itu tadi yang apa namanya Miss Em cerita tadi ya. Itu termasuk skill kalau menurut saya. Waduh, ini alarm ini gitu ya ibaratnya. Waduh, ini ada yang ini alarm nih. Berarti ini kayaknya bentar lagi mau datang nih tamunya kayak gitu. Itu skill sih kalau menurut saya, dan itu perlu diajarkan ke anak-anak sebelum mereka menstruasi gitu. Artinya sebelum mereka menstruasi mereka harus bisa mengenali dirinya, harus bisa mengenali perasaannya, harus bisa tahu emosi-emosi itu seperti apa, penyalurannya itu seperti apa, memahami emosi kecewa, memahami emosi sedih, memahami emosi marah atau apapun ya, dan menyalurkan yang baik itu seperti apa gitu.
Karena kalau taunya setelah mens, PR-nya tambah double gitu, karena berjuang dengan dirinya sendiri kan akhirnya gitu, mempelajari skill baru plus udah langsung praktek ke dalam dengan kondisi tubuh yang memang lagi nggak stabil gitu. Nah ini PR-nya malah double gitu. Jadi apa namanya tadi kalau cerita ngelanjutin tadi Miss Hem bilang ini bunda-bunda dan ayah-ayah ini perlu aware tentang hal ini, iya sepakat. Itu maksudnya gini, yang perlu diajarkan ke anak-anak itu bukan hanya tentang menstruasi secara biologisnya gitu ya. Kan selama ini kan yang banyak dibahas kan itunya gitu, tentang kondisi fisik dan sebagainya, tapi hal-hal yang psikis kayak gini nih, yang PMS yang terkait dengan kondisi emosional ya, itu jarang sekali dibahas gitu. Padahal kalau misalnya udah ini kena nih PMS nih, dia nggak bisa kontrol diri, itu juga yang dirugiin banyak banget. Kalau misalnya dia belum tuntas dengan perasaannya sendiri, belum kenal dengan perasaannya sendiri, belum bisa bagaimana cara mengelola perasaan-perasaan tidak enak yang mungkin dia rasakan gitu ya, ini nanti juga akan berat gitu pada saat mereka PMS udah dapet gitu ya, terus mereka PMS belum tahu cara mengelolanya gitu ya. Padahal ketika anak sudah PMS ini kan tanggung jawab dia udah utuh gitu. Artinya udah PMS itu artinya sudah balik ya berarti ya. Berarti kan tanggung jawab dia sudah utuh gitu. Sementara dia belum bisa kenal dan belum bisa mengelola emosinya sendiri. Nah itu kan PR banget gitu. Jadi sepakat sekali sama Miss Hem bahwa ini tuh sebenarnya apa ya, kayak sepele tapi sebenarnya penting gitu loh. Iya, gitu. Karena dianggap wajar kayaknya ya. Kan semua perempuan mengalami itu gitu kan. Dan cenderung dimaklumi gitu loh. Ya memang benar dimaklumi, boleh gitu, karena memang itu memang benar adanya terjadi gitu. Tapi kan bukan berarti terus habis itu jadi iya boleh, itu wajar, diwajarkan bahwa kita akhirnya menuruti kondisi emosional yang naik turun, itu enggak gitu juga gitu. Sebenarnya kan gitu ya. Tadi menyambung lagi Miss, skill untuk bisa menyiasati kondisi mental yang sedang naik turun ini kira-kira seperti apa? Karena saya tuh pernah ada murid saya tiba-tiba bilang, aku nggak suka jadi perempuan. Waduh, kan? Karena itu tadi, karena ternyata dia kayak ya itu mungkin numpuk ya, dia belum siap secara emosional, belum memahami dirinya, tapi ternyata dia sudah kedatangan tamu itu, jadi dia merasa badannya sakit semua, moodnya buruk, terus keluar pernyataan seperti itu. Mungkin juga di rumah mungkin belum dikuatkan bahwa sebenarnya itu istimewa sebenarnya kalau kita ini ya, kalau kita pelajari, kalau di dalam agama kita itu kan kalau sakit tertusuk duri aja sudah kurangi dosanya ya. Apalagi kita yang kalau mengalami kesakitan yang luar biasa itu setiap bulan ya. Insya Allah itu menarik itu. Kalau dari pintu itu malah lebih menarik menjadi satu diskusi dengan anak-anak itu. Artinya agama kita Islam itu benar-benar mengistimewakan perempuan. Allah itu kan membentangkan seluruh ilmu pengetahuan itu, Masya Allah maha luas kan. Bahkan tubuh kita sendiri ini kan buku yang tidak ada habisnya ya. Jadi saya terus mikir, karena dulu itu saya pernah mengalami, mungkin levelnya kayak beda levelnya anak-anak kan. Iya, banyak yang bilang aku nggak mau dulu karena ini itu sakit semua kata mamaku. Kan mereka juga berarti mamanya cerita ini hanya di hal-hal yang kemudian ciri-ciri fisik yang tidak dikembangkan diskusi itu dan tidak dikembangkan diskusi itu menjadi sesuatu yang kontrol manajemen dirinya gitu kan. Saya juga pernah gitu kan, apa sih harus mengalami ini padahal saya sekarang lagi banyak kerjaan loh, saya ini ya pernah mengalami begitu juga, karena di situ ada lower tolerance for noise and light, ada yang disebutkan gitu. Bahkan untuk menerima sinar yang itu aja rasanya kudu ngamuk. Itu kan berarti kan harus ada hal-hal yang benar-benar dikasihkan ke anak-anak ini. Kalau saya ditanya langkah mungkin dari pengalaman ya, satu, saya bersyukur bahwa Allah itu begitu mengistimewakan kita, dan itu juga harus dikampanyekan kepada anak-anak kita supaya mereka dari menghargai diri sebagai perempuan itu, maka penjagaan terhadap dirinya itu akan secara alami muncul untuk benteng secara alami ya.
Itu yang pertama. Jadi dikasih tahu bahwa perempuan itu sangat istimewa. Allah itu mengkhususkan di dalam An-Nisa. Ceritanya ada beberapa bagian itu begini. Jadi dibuka dulu ruang referensi yang sebanyak-banyaknya. Kemudian yang kedua, ini kan maaf, saya harus ini agak sedikit akhirnya rotok serius sidik, karena kasus ini kadang-kadang nggak sengaja, misalnya karena dia nggak tahu betapa istimewanya perempuan, terus kemudian kan mulai ada, kalau nggak salah, kulit kita ini kalau bersentuhan dengan kulit lawan jenis itu kan beda ketika bersentuhan dengan sesama jenis kan, artinya kan ada energi elektromagnet yang berbeda. Nah itu kalau tidak diberi informasi terkait PMS itu, nanti kita akan lebih mood swing-nya, sehingga tension and anxiety, kemudian kadang-kadang ada waktu itu less interest in sex, tapi juga ada yang kebalikan juga gitu. Nah itu kan takutnya ketika anak-anak nggak dikasih itu, akhirnya muncullah satu hal, wajar karena aku kan sedang PMS, maka ya aku butuh ini, butuh itu, ya akhirnya mewajarkan beberapa hal yang seharusnya tidak wajar. Nah berikutnya, ketika kita ngomong masalah muslimah ya, kalau kita sudah menjadikan ini topik sebagai diskusi yang edukatif, maka insya Allah defense mechanism yang ada di dalam diri anak-anak perempuan kita itu akhirnya akan tumbuh dengan sangat baik, dan dia akan betul-betul punya satu misi menjaga kehormatannya itu, baik secara fisik maupun alhamdulillah nanti secara spiritual ya tumbuh dengan pemahaman-pemahaman yang dari kita diskusi bersama gurunya, diskusi bersama orang tuanya, dan biasanya saya agak strict di bidang diskusi bersama teman. Saya meminta mereka menghindari diskusi bersama teman untuk hal-hal yang seperti ini, karena kan ya mereka sama-sama masih haus pengetahuan kan, harusnya kalau tanya sama teman dengan teman maka bisa jadi tidak imbang, mereka semakin penasaran terus nyarinya nanti juga akan tidak cukup pas gitu dapatnya. Tapi kalau selalu kita arahkan bahwa kalau kamu sekarang sudah merasakan bahwa tubuhmu sakit semua, terus apalagi Allah sudah kasih kalian anugerah untuk menjadi perempuan sempurna ketika bisa haid, maka yang harus dicari adalah satu, kalau di sekolah maka ustazah, kalau atau guru perempuan, kalau di berarti bunda. Nah dari ini saja kan berarti kita para perempuan itu memang sudah harus menguasai banyak pengetahuan terkait keperempuanan, karena kita mengantarkan generasi perempuan ini, generasi muslimah yang insya Allah kalau generasi muslimahnya baik, maka selanjutnya pun akan menjadi lingkungan dan lingkaran yang baik, insya Allah loh. Itu analisa saya. Berarti tadi kalau saya ambil kesimpulan dari penjelasannya Miss Hem tadi, sangat diperlukan adanya diskusi yang mendidik dan terbuka, tapi juga mendidik dari para orang tua kepada anak-anak gadisnya ini, karena itu tadi ketika kita sudah haid berarti banyak sekali tanggung jawab yang kita harus pahami gitu. Kalau dari Miss Happy ini bagaimana tambahannya Miss Happy? Iya, sepakat saya dengan yang disampaikan oleh Miss Hem tadi ya. Mengajak anak diskusi tentang bahwa ini berkah loh, kondisi seperti ini berkah gitu, supaya anak-anak merasa wah ini istimewa dan sebagainya, bla bla bla, sehingga ketika mereka PMS dan sebagainya itu akhirnya toleransinya tuh lebih tinggi gitu, maksudnya menerimanya tuh jadi lebih tinggi gitu. Nah kalau kondisi anak sedang seperti tadi yang diceritakan oleh Miss Suri gitu, nah otomatis pada saat itu kita nggak bisa ajak diskusi dia yang terlalu dalam gitu. Yang ada kita pada saat itu ya kita terima validasi emosinya dia gitu. Memang sakit ya, memang nggak enak ya, memang yang seperti itu yang dia rasakan gitu kan. Sambil kita bantu dia untuk mengatasi apa yang sekarang sedang dia alami gitu. Mungkin sakitnya sakit apa, minum apa, mungkin apa penyakit asam atau
dikasih kompresan air hangat dan sebagainya ya. Ketika dalam situasi anak sedang protes atau komplain sedang dalam kondisi PMS ya, yang bisa kita lakukan sejauh itu gitu. Tapi kalau itu sudah berlalu, anak sudah lebih enak diajak ngobrol, nah kita bisa masuk tadi seperti yang disampaikan oleh Miss Hem tadi, seperti itu. Kemudian kalau common sense-nya ya ini ya, ketika masa ovulasi itu kan berarti dalam tubuh kita tuh sedang membutuhkan nutrisi ya sebenarnya gitu. Nah artinya dengan memperbaiki pola makan, pola hidup itu harusnya bisa membantu untuk mengurangi gejala-gejala PMS yang mungkin itu kurang menyenangkan gitu. Entah itu secara fisik ataupun secara psikis gitu. Jadi mengatur pola makan, kemudian olahraga dan sebagainya gitu. Karena hidup sehat itu sedikit banyak pasti akan punya pengaruh yang positif gitu terhadap gejala-gejala yang berkaitan dengan fisik gitu. Nah, kalau ternyata gejala PMS-nya itu secara fisik memang mengganggu sekali gitu ya ada baiknya memang konsul gitu ke dokter ya, dokter spesialis supaya bisa dicek benar-benar apakah memang ada hal yang perlu diperhatikan gitu ya, atau memang nggak apa-apa, ini adalah hal yang wajar gitu, dijalanin aja dengan diperbaikin pola makan, pola hidup ya tadi ya, olahraga dan sebagainya itu tadi gitu. Selain itu anak diajak untuk belajar memahami dirinya sendiri, belajar mengenali batasan-batasan dirinya. Kayak tadi Miss sempat sampaikan ya, kalau misalnya ini kayaknya ini aku nggak benar-benar nggak bisa kontrol nih, ya udah nggak apa-apa, bilang aja kita lagi nggak bisa gitu. Jadi kita di rumah atau ya sudah kita lakukan aja apa yang menurut kita bisa membantu kita gitu lebih nyaman. Entah itu dengerin musik atau ngaji atau baca atau mungkin ada aromaterapi atau pijet atau apa, nggak tahu ya, hal-hal yang bisa membantu untuk rilis gitu. Itu juga bisa dilakukan gitu, dan dengan kita menyadari tadi, memahami gitu ya tubuh kita seperti apa, emosi kita seperti apa, itu akan membantu bagaimana nantinya kita mengelolanya gitu. Ini masih bisa nih, ini masih bisa ajak kerja dengan aku mengubah cara berpikirku gitu kan, ada ya situasi yang kita masih bisa kontrol gitu. Tapi mungkin ada juga yang dimana kita benar-benar rasanya melo banget gitu. Ya sudah, nggak apa-apa, nggak perlu dipaksakan gitu. Kita yang tahu caranya gitu. Artinya kita yang tahu caranya, kita yang tahu situasi hati kita gitu. Kalau memang lagi belum bisa dipaksa, ya nggak apa-apa, naikin dulu moodnya dengan cara apa ya. Beda-beda tiap orang tadi. Yang penting kita tahu gimana caranya rilis emosi negatif secara positif sehingga kita bisa memperoleh emosi yang lebih positif lagi gitu. Kita sehingga lebih bisa tetap produktif nantinya, seperti itu. Ini kalau saya baca di dunia kedokteran, memang karena dunia kedokteran ya. Jadi ada beberapa sih, misalnya vitamin C, terus ada juga kalsium, bla bla bla, ya kayak itu secara fisik supaya tidak terlalu berpengaruh pada psikisnya. Karena kalau fisik kita kuat kan, psikis akhirnya juga bisa sedikit nyamannya muncul. Tapi Miss Wuri, ya ternyata itu saya sempat baca ya, nggak semua orang itu mengalami PMS. Jadi kalau jadi ada orang-orang yang mereka menstruasi tapi nggak pakai PMS. Gitu. Jadi ya udah datang aja gitu ya, dia santai aja, tidak ada perubahan emosi yang terlalu gimana, tidak ada rasa sakit fisik yang terlalu gimana, itu ternyata juga ada. Gitu. Jadi tapi ini begini, kalau di beberapa artikel yang saya baca itu less than 5% of women itu ya memang kurang dari 5%. Nah 5% ini mungkin bagian dari yang disampaikan Miss Happy, cuman dari 4. Jadi kalau dibandingkan gitu ya, as 3 in 4 women, jadi 4 itu 3-nya itu dapat mengalami, gitu ya. Mengalami, sehingga memang banyak. Nah, kalau tidak sama sekali, kayaknya saya juga belum menemukan sih artikel itu lebih banyak, karena di sini sampai dispesifikan kalau fisik itu bagaimana, secara emosinya bagaimana, mental simptomnya bagaimana, kemudian wakai lah pokoknya. Iya, maksudnya gini, bisa jadi
pada saat tertentu itu gejalanya tuh kerasa banget gitu. Tapi pada siklus yang lainnya bisa jadi itu seperti tidak ada sesuatu yang mengganggu sama sekali. Kayak Nah, gitu. kalau itu setuju saya. Maksudnya Nah, gini, setuju karena misalnya saya ada waktu memang juga betul-betul kayak sadar betul tubuh ini bahkan nyari loh, kok tumben kok nggak ada sing sakit ini, kok nggak ada, malah saya cari kok biasanya ada kok nggak ada. Kalau ada perempuan yang sama sekali tidak pernah mengalami PMS, saya belum menemukan referensinya. Tapi kalau satu perempuan bulan ini dia mengalami, bulan depan ya biasa saja, itu ya itu ada banyak itu. Nah, itu mungkin yang perlu diperhatikan juga ya. Maksudnya gini, pada saat dia tidak mengalami sama sekali sama pada saat dia mengalami, apakah ada perbedaan? Entah itu asupan, entah itu ritme istirahat, entah itu pikiran dan sebagainya gitu ya, yang ternyata itu cukup berpengaruh gitu pada situasi PMS-nya dia gitu, tingkat keberatan PMS yang muncul tadi itu gitu. Nah, siapa tahu nanti itu juga bisa jadi salah satu referensi untuk dia bisa mengelola gitu ya, supaya nanti ketika dia siklusnya mau datang, PMS-nya nggak terlalu berat seperti itu. Siapa tahu itu bisa dijadikan salah satu referensi gitu, dengan apa, berkaca pada pengalamannya sendiri gitu ibaratnya. Benar sekali itu ya. Jadi ya itu tadi ya, kembali lagi kita harus mempelajari diri kita sendiri. Kira-kira apa sih yang tadi misalnya yang bisa mempengaruhi PMS kita supaya nggak terlalu parah ya. Dan apa juga yang menyebabkan PMS itu lebih parah rasanya daripada bulan-bulan sebelumnya gitu ya. Menyediakan waktu untuk merenung dan berpikir. Menemukan the secret of PMS. Waduh. Iya, betul. Baiklah Miss Em dan Miss Happy, luar biasa ini, seru sekali ya ngomongin tentang PMS. Karena ini memang sampai sekarang masih menjadi misteri sebenarnya. Kalau kita baca referensi, memang benar katanya Miss Em, banyak sekali referensi dan tetap aja ada hal yang tidak bisa disimpulkan dengan fix. Iya, betul. Combination of physical and emotional. Wah, pokoknya. Makanya luar biasa ya. Dan ya semoga dengan bertambahnya pengetahuan kita tentang PMS bisa membuat kita lebih aware terhadap diri sendiri dan juga tanggung jawab yang harus kita pikul bersama gitu ya. Bismillah. Terima kasih Miss Happy ya. Kita sama-sama harus akhiri ini. Sebenarnya seru sih, cuma nanti kayaknya kalau kita ngomong terus sampai subuh ini ya. Hari-hari. Ya, jadi kita akhiri dulu di sini. Dengan bacaan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.